Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mari kita saksikan bersama tarian Kembang Samba persembahan dari MTSN 1 Tangerang Selatan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik dari MTSN 1 Tangerang Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kami memulai seluruh rangkaian acara, izinkan kami menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Romo Muhammad Syafi SH.M.Hum. Assalamualaikum Bapak. Yang kami hormati, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, AA Raffi Farid Ahmad. Sampurasun AA. Dan yang kami hormati, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Amin Suyitno MAG. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati, Direktur KSKK Madrasah, Ibu Profesor Dr. Nyanyu Khadijah SAG MSI. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati, Praktisi Pendidikan Indonesia, Ibu Najila Shihab, SPSI MPSI. Selamat siang Ibu. Dan yang kami hormati, staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama, dan yang kami hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan yang kami hormati para pelajar madrasah di bulan Ramadan ya. Masih semangat adik-adik? Mantap. Baik, perkenalkan saya Asti Puji yang akan memandu acara pada hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur serta kita panjatkan juga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan rahmatnya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran untuk beraktivitas, dan siang ini juga sangat istimewa. Kita bersama dapat mengikuti acara Kick Off Ngopi Ngobrolin Pendidikan Islam bareng Raffi Ahmad. Dengan tema Kurikulum Berbasis Cinta, Siapkan Generasi Emas. Boleh tepuk tangan lagi? Gitu dah, biar semangat terus ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Mohon maaf. Kick Off Ngopi Ngobrolin Pendidikan Islam bareng Raffi Ahmad diadakan sebagai wadah diskusi inspirasi yang menghadirkan tokoh publik berpengaruh untuk memberikan wawasan dan motivasi bagi siswa-siswi madrasah. Acara ini akan membahas bagaimana madrasah dapat menjadi lembaga pendidikan yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan, serta bagaimana kurikulum berbasis cinta mampu mencetak pemimpin masa depan yang unggul, berakhlak dan kompetitif di kancah nasional maupun global. Acara ini menghadirkan tokoh publik inspiratif, pejabat negara, serta 750 siswa madrasah dalam talk show interaktif yang bertujuan untuk menggali wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkuat motivasi siswa-siswi madrasah dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswa MAN 21 Jakarta. Kami mengundang Saudara Fahri Ismai Pasa untuk bisa naik ke atas panggung. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Saudara Fahri Ismay Pasai. Dan mungkin saya juga ingin menginformasikan kepada adik-adikku, jangan kemana-mana, acara masih cukup panjang, tapi nanti kita juga akan bagi-bagi door prize. Mau kan?
Pasti dong. Baik, tetap semangat ada di sini. Nanti kan juga ada pemaparan ya yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di hari ini. Baik. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan laporan ngopi yang akan disampaikan oleh Direktur KSKK Madrasah. Kami ingin mengundang kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Nyanyu Khadijah SAG MSI untuk bisa naik ke atas panggung. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Romo HR Muhammad Syafi'i, SH Mhum. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG, Utusan Khusus Kepresidenan Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni AA Raffi Ahmad. Terima kasih kehadirannya Raffi. Di sini tertulis Bapak, tapi karena tadi MC manggilnya AA, saya panggil AA juga. Izin. Para staf khusus, tenaga ahli di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, para direktur, para pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, tentu para kepala madrasah dan para guru, dan tentu yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anakku siswa madrasah di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan kick off ngopi. Ngopi ini adalah singkatan dari Ngobrol Pendidikan Islam bareng Raffi Ahmad. Tema yang kita usung di kegiatan ini adalah kurikulum berbasis cinta, siapkan generasi emas. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Pak Wamen dan hadirin sekalian yang saya hormati, izin melaporkan bahwa kegiatan kick off ngopi ini diselenggarakan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Dirjen Pendis Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mengusung tema kurikulum berbasis cinta, siapkan generasi emas. Tentu saja tujuannya adalah memberikan inspirasi, motivasi, serta wawasan baru bagi siswa madrasah tentang pentingnya kurikulum yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek akademik, tetapi juga karakter, empati, serta nilai-nilai spiritual. Momentum bulan suci Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat pendidikan karakter di kalangan generasi muda, sekaligus meneguhkan posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang siap menghadapi tantangan zaman. Melalui kegiatan ngopi ini, para peserta diajak untuk berdiskusi tentang inovasi kurikulum berbasis cinta yang diharapkan mampu melahirkan generasi emas Indonesia yang unggul, berakhlak mulia, dan kompetitif di kancah nasional maupun global. Bapak Wamen yang kami hormati, kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid. Jadi sebagian hadir secara online, ya, untuk yang hadir offline ini sebanyak 700 siswa madrasah
dan didampingi oleh 50 orang guru, dan ini semuanya berasal dari Jakarta. Kegiatan diisi dengan talk show interaktif dengan beberapa narasumber yang hadir. Alhamdulillah sudah hadir utusan khusus kepresidenan bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, kemudian juga Pak Dirjen Pendidikan Islam, dan juga Ibu Najila Shihab selaku praktisi pendidikan. Dengan terselenggaranya kegiatan ini kami menaruh harapan besar agar madrasah mampu berinovasi, menanamkan nilai-nilai cinta dan mempersiapkan generasi penerus yang tak hanya unggul secara akademik tetapi juga berkarakter kuat. Melalui sinergi berbagai pihak, kurikulum berbasis cinta dapat diterapkan secara nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Terima kasih kepada segenap pihak. Saya ulangi, terima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Demikian laporan singkat dari saya. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Wamen, dan sekaligus juga kami harap bisa membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Direktur KSKK Madrasah dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan arahan dan kick-off ngopi oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Maka dari itu kami mengundang dengan segala hormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i Esa MHum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah uswatun hasanah. Yang saya hormati utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni AA Raffi Ahmad. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Amin Suyitno, dan juga Pak Sesdirjen Prof. Askal, Bapak Ibu pejabat eselon 2, Direktur KSKK, Direktur Pesantren, Direktur Pendidikan Tinggi, ya. Kemudian Pak Tobib, Direktur apa ini? GTK. Kemudian yang saya hormati Ibu Najila Shihab, Pak Gugun, Pak Sangidu, Pak Farid Sangidu, Pak Junisab Akbar, dan seluruh pejabat Kementerian Agama. Mohon maaf kalau enggak saya sebutkan satu persatu. Yang saya sayangi dan saya cintai seluruh siswa madrasah, sanawiyah dan aliyah, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online. Seluruhnya membanggakan dan kami sayangi. Kita bersyukur hari ini bisa melaksanakan ngopi bareng Raffi Ahmad. Jadi
dari judulnya, Kemenak ini penyelenggara, Wakil Menteri membuka, tapi asiknya dengan AA Raffi, betul? Betul? Biasanya kalau saya hadir di satu acara, kameramennya nggak segini banyak. Tapi karena ada AA Raffi, kameramennya jadi banyak. Dan saya beruntung duduk di sebelah beliau. Jadi setiap postingan beliau nanti insya Allah ada muka orang tua ini. Bapak Ibu serta anak-anak yang saya sayangi, rahimakumullah. Ngobrolin pendidikan Islam, saya kira ini sebuah program terobosan yang sangat baik. Karena dengan kegiatan ini, tentu saja kita bisa mengevaluasi perjalanan pendidikan Islam yang sudah berjalan. Kemudian kita bisa menghimpun persoalan-persoalan yang berkembang di lapangan. Dan tentu outputnya penyusunan program pendidikan Islam ke depan yang lebih update dengan perkembangan. Karena itu, sebagai Wakil Menteri yang baru bertugas 6 bulan di kementerian ini, saya memberi apresiasi yang cukup tinggi kepada Dirjen Pendidikan Islam beserta jajaran yang terus melaksanakan program ngopi yang kabarnya ketika ada efisiensi program ngopi nggak kena sasaran. Betul Pak Prof ya? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada anak-anak semua bahwa sejarah perkembangan Islam itu selalu mendapat tantangan, cobaan, dan gangguan. Tapi dalam sejarah perkembangannya, Islam selalu menghadapinya dengan damai. Damai yang dilakukan oleh umat Islam dalam sejarah perkembangannya itu tidak mengadopsi ajaran dari manapun. Murni mengamalkan ajaran Islam. Ketika kita melihat sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, yang salah satu korbannya adalah rakyat di bumi Nusantara ini, maka dengan sangat jelas kita melihat yang menjadi korban selain umat-umat yang lain, tapi yang paling banyak itu adalah umat yang beragama Islam. Dan alhamdulillah umat Islam yang awalnya terjajah di seluruh belahan dunia ini satu persatu berhasil menyatakan kemerdekaannya. Dan lihatlah setelah merdeka, bangsa terjajah ini semakin kuat, tapi belum pernah melakukan hal yang sama, bahkan terhadap negara yang pernah menjajah mereka. Kesan yang ingin saya sampaikan adalah, sesungguhnya ajaran Islam yang kita anut hari ini, yang kita yakini hari ini, menjadi pedoman kehidupan kita, adalah ajaran yang dari awal turunnya itu welcome terhadap berbagai perbedaan, bahkan terhadap berbagai ujian, terhadap berbagai perbedaan. Misalnya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu perbedaan. Bersuku-suku, itu perbedaan. Berbangsa-bangsa,
Itu perbedaan. Apa perintahnya? Lita'arufu. Saling asah, saling asuh, saling asih. Tidak saling jajah, tidak saling musuh, apalagi melakukan penyiksaan. Dan siapa yang mulia di antara kelompok yang berbeda itu? Allah menegaskan yang paling mentaati Allah. Karena itu, dalam konsep pendidikan, saya hanya mengenal upaya pembelajaran membawa anak didik semakin mentaati Allah. Tidak untuk yang lain. Karena ketika seorang anak didik semakin mentaati Allah, dialah adalah anak yang sangat baik kepada orang tuanya. Karena ketika dia taat kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Allah perintah dan dia mentaatinya. Dia baik kepada orang tuanya. Anishkurli wali walidaik. Kalau dia memang taat, perintah Allah dipatuhinya. Dia tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Wala taqullahuma uf, wala tanharhuma, wa qullahuma qaulan karima. Ketika dia mentaati Allah, dia akan santun kepada kedua orang tuanya. Wa'budullaha, Al-Quran An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wa banis sabil wa ma malakat aimanukum. Ketika seorang anak taat kepada Allah, anak itu baik kepada orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Wabidzil qurba, baik dengan saudara-saudaranya. Wal yatama wal masakin, sangat peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Wal jaril qurba wal jaril junub, dia adalah jiran yang baik bagi tetangganya. Baik tetangganya itu kerabatnya atau bukan, seagama atau bukan. Wasahibi bil jam, dia teman yang baik kepada orang-orang yang sama berjalan dengan dia. Apa misalnya? Satu kampung, satu kendaraan, satu sekolah, satu komunitas. Wabni sabil, dan dia siap membantu orang yang sedang membutuhkan, yang sedang melakukan perjalanan. Fama malakat aimanukum, dia orang yang sangat baik kepada anak buahnya. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan yang aneh-aneh. Sehingga kalau ada yang kemudian mencurigai ajaran Islam mengajarkan kekerasan, itu kecurigaan yang kebablasan. Untuk menghindari itu, kemudian membuat konsep-konsep baru yang seakan-akan agama ini enggak cukup mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kebaikan, kekompakan, persatuan dan kesatuan. Karena itu, anak-anak sekalian, saya ingin mengatakan, ketika kalian menjadi penganut agama yang taat, kalian adalah anak yang baik, kalian adalah pelajar yang sukses, kalian adalah pemuda yang betul-betul kreatif, kalian adalah kader bangsa yang diharapkan, dan pada gilirannya kalian adalah penghuni surga yang sedang menapak perjuangan di atas dunia ini. Amin dong. Agak tegang kayaknya dengar pidatonya. Gak apa-apa, nanti santai dengan A.A. Raffi aja. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini.
cerita tentang toleransi dan moderasi, saya mau kasih pengalaman sama anak-anak. Waktu seusia kalian, sampai saya punya anak 5, saya tinggal di Medan. Di satu desa namanya Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Tetangga saya yang terdekat itu ada 17 kepala keluarga. Dan enggak satu pun yang beragama Islam. Ketika kemudian ada persoalan di antara mereka, alhamdulillah, karena mungkin pendidikan saya lebih lumayan dari mereka, mereka selalu minta tolongnya ke rumah saya. Terkadang saya habis khutbah Jumat, masih pakai sorban, saya harus ke sekolah Katolik, karena ngurusin anaknya yang punya persoalan. Ketika ada keluarganya yang mendapat musibah di situ, saya mendatangi pendeta, atau saya suruh anak saya. Dan saya ingin mengatakan waktu itu belum ada istilah toleransi beragama, nggak ada moderasi beragama. Lalu kenapa saya lakukan itu? Karena itu adalah ajaran agama Islam. Jadi kalau kita ingin kehidupan semakin baik, kehidupan semakin damai, tidak ada lagi pertentangan dan macam-macam, mari kita semakin mentaati agama yang dianugerahkan Allah kepada kita sebagai nikmat yang terbesar, yaitu agama Islam. Dan saya yakin penganut agama yang lain pasti ajaran agama juga mengajarkan hal yang sama untuk bisa hidup harmonis berdampingan dengan agama yang berbeda. Jadi kalau ada ajakan, himbauan, provokasi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada penganut agama yang berbeda, kita pastikan itu bukan ajaran agama. Itu adalah agenda dari para penyampai itu. Jadi kita harus tetap percaya bahwa semua agama yang diturunkan Allah ke muka bumi ini pasti mengajarkan kedamaian, persahabatan, dan sebagainya. Jadi untuk menjadi warga yang baik, yang bisa hidup berdampingan dalam perbedaan, satu kata, cukup mentaati ajaran agama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bu Direktur, ya, dan terima kasih anak-anak semua yang sudah hadir beserta guru yang juga ikut berpartisipasi. Semoga ngopi ini membawa kesan positif bagi kita semua. Mentaati ajaran agama, tidak ada waktu tunggu lagi. Kita mulai dari sekarang. Setuju? Kalau setuju, maka dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ngopi bareng Raffi Ahmad secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Wamen yang sudah memberikan arahan dan kick off ngopi ya pada hari ini. Nanti ngopi aslinya habis buka ya Pak ya. Sekarang ngobrol dulu. Baik Bapak Ibu dan adik-adikku yang saya cintai, acara hari ini disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pendis Channel. Jadi jangan lupa untuk adik-adikku subscribe dan follow akun Instagram di @pendiskemenak dan @pendismadrasah. Nah, sebelumnya saya mau mencari adik-adik yang sudah follow dan saya akan memberikan hadiah. Coba, siapa? Ada tunjuk tangan. Yang ini? Oh, cepat sekali. Halo, boleh
berdiri. Oh, ini cuma butuh 3 detik ya kan? Coba aku lihat mana. Kamu udah kasih tahu mama, kamu ada di sini? Sudah. Oke, bangga ya, ada ya. Jangan lupa senyum terus ya. Karena soalnya nanti di kamera nih lihat. Halo. Ya, boleh. Ini buat adikku tercinta, terima kasih banyak. Oh, tenang. Nanti kita akan bagi-bagi lagi ya. Baik. Mohon izin sebentar. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja pada siang hari ini kita akan memasuki acara talk show dengan tema kurikulum berbasis cinta untuk generasi emas. Dan langsung saja kita akan panggilkan untuk host kita pada siang hari ini, Mbak Nagita Slavina. Wow. Beliau adalah CEO dari Rans Entertainment. Boleh say hi lagi adik-adik? Wow, senang sekali, Masya Allah. Baik, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan ngobrolin pendidikan Islam bareng Raffi Ahmad. Dan host kali ini ada Mbak Nagita Slavina yang sudah hadir. Baik, kita tunggu sesaat lagi. Baik, halo Mbak Nagita. Apa kabar? Baik, kami persilakan untuk bisa menduduki kursi yang sudah disediakan. Sudah kita tunggu. Iya, sudah siap? Insya Allah. Baik, kalau begitu berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, nanti kami akan kembali dan saya serahkan kepada host kita. Kami persilakan Mbak Nagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya Nagita Slavina bisa menjadi host di sesi ngobrolin pendidikan Islam atau ngopi pertama pada kali ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu tamu kehormatan kita pada hari ini, ada Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Kiai Haji Romo Muhammad Syafi'i. Selamat siang Pak, puasa? Alhamdulillah, pasti dong. Masih seger ya Pak? Alhamdulillah. Juga saya mau menyapa ini utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Bapak Raffi Ahmad. Sehat Pak? Tidur cukup? Alhamdulillah. Ada juga yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG. Siang Pak. Dan juga ada kakak aku tersayang, praktisi pendidikan Indonesia Ibu Najila Shihab. Dan juga semuanya saya kembali menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik aku para pelajar Madrasah Aliyah Negeri dan juga Madrasah Sanawiyah Negeri serta guru pendamping yang hadir kali ini. Masih pada segar puasanya? Semangat? Pada haus? Enggak, alhamdulillah. Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia serta menghadapi tantangan era modern, diperlukan inovasi dalam kurikulum berbasis cinta. Wah, yang tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga membangun karakter, empati dan juga nilai-nilai spiritual dalam diri peserta didik. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan juga Kesiswaan Madrasah akan menyelenggarakan kegiatan ngopi pada hari ini. Tepuk tangan dong biar makin seru. Ngobrolin pendidikan Islam. Wah. Dan saat ini seperti yang kita tahu lebih dari 53 juta siswa di semua jenjang sekolah dan juga madrasah di Indonesia. Dan mengingat Indonesia juga sedang dalam bonus demografi,
menjadikan pendidikan ini hal yang fundamental pastinya untuk mempersiapkan anak-anak kita agar siap menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Setuju? Setuju. Dan pastinya diperlukan pendekatan yang tepat untuk memastikan proses belajar mengajar yang berlangsung itu tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tapi juga bisa membentuk karakter dan juga akhlak yang baik. Disinilah nih kurikulum berbasis cinta. Nah, memainkan peran penting bagaimana antara guru dan juga para murid hubungannya tidak hanya sebatas tenaga pengajar dan juga peserta didik, tapi juga orang tua dan anak, ada rasa empati dan juga pastinya saling menghormati. Sehingga pada akhirnya proses belajar mengajar itu nanti terasa bukan sebagai kewajiban tetapi sebagai ruang aman untuk saling mengenal, memahami dan bersama-sama merayakan setiap proses belajar sekecil apapun. Seru banget ya. Untuk itu kita akan membahas bagaimana penerapan kurikulum berbasis cinta dalam kehidupan sehari-hari dan juga proses belajar di sekolah, dan kita akan membahasnya dengan 3 narasumber yang luar biasa. Ada yang bisa tebak? Siapa? Masa? Yang pertama kita panggilkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG. Silakan Bapak menempati tempat yang disediakan. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi buat Bapak Amin Suyitno. Dan yang selanjutnya kita panggilkan, ini seorang psikolog, seorang ibu, praktisi pendidikan Indonesia, Mbak Najila Shihab, SPSI, MPSI. Dan yang terakhir, dipanggilin gak ya? Dipanggil ya, kita panggilkan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Bapak Raffi Farid Ahmad. Silakan duduk Pak. Oke, kita ngobrol santai-santai siang Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Biar makin seru kita ngobrolin soal pendidikan Islam, pendidikan dengan cinta. Pertanyaan yang pertama mungkin buat Bapak Amin. Panggilnya Pak Amin bener ya Pak? Bapak Amin apa Bapak Suyitno enaknya Pak? Enaknya Pak Nagita Pak. Ya, Bapak enaknya dipanggilnya gimana Pak? Pak Amin, betul, siap. Pertanyaan pertama nih Pak, ini kan ada yang lahirnya kurikulum berbasis cinta. Ini kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk kok aku juga baru dengar gitu, mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini baru dengar kurikulum berbasis cinta. Ceritanya gimana toh Pak? Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat bukan selamat ya, semangat. Semangat pagi. Kalau anak-anak madrasah gini Mbak, masih sangat semangat walaupun sore. Masih Mbak Nagita, Arapi dan Mbak Najila. Ini pertanyaan yang menarik ya dari pertanyaan Mbak Nagita tentang kurikulum berbasis cinta disingkat KBC. Kalau ada film dengan apa itu, dengan cinta itu ya. Ini KBC. Ada apa dengan cinta Pak itu? Iya, saya termasuk yang menyukai film itu soalnya. Ini adalah ide originalnya Pak Menteri. Jadi Pak Prof. Nasaruddin Umar secara khusus punya ide yang sangat genuine bahwa pentingnya kurikulum berbasis cinta. Beliau sangat gelisah dengan pendidikan yang selama ini dipandang masih terjadi anomali. Misalnya anak-anak yang belajar agama tapi masih ada gejala bullying. Anak belajar agama tapi masih blaming, nyalah-nyalain. Belum bisa menjadikan agama lahir sebagai perekat tapi justru seringkali memunculkan masalah. Kurikulum berbasis cinta ingin menghadirkan sebuah solusi agar
belajar agama, belajar karakter itu melahirkan mereka yang mencintai Tuhan pasti ya, mencintai Tuhannya, yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Lalu tidak kalah pentingnya mencintai sesama manusia, hablum minannas. Yang bahkan yang tidak kalah pentingnya yang sekarang Pak Menteri sedang concern-concernnya adalah terkait dengan hablul minal alam, mencintai alam. Mengapa? Karena problem climate change hari ini tentu dibutuhkan anak-anak madrasah yang keren ini agar mereka aware, teredukasi pentingnya menjaga alam. Setuju adik-adik? Setuju. Nah itu semua terumuskan nanti dalam kurikulum berbasis cinta. Kira-kira seperti itu Mbak Najib. Terima kasih. Selanjutnya nih, itu tadi kan latar belakang dan juga konsepnya juga ya Pak. Kalau makna cintanya itu dalam KBC, kayaknya cintanya itu cukup jadi center of attention gitu ya. Kenapa cinta gitu Pak? Ya, kalau bicara cinta pasti Bang Rapi lebih paham ya. Cinta 1A, cinta 1B ya. Mengapa cinta? Kata-kata mahabbah yang dalam bahasa yang mungkin familiar anak-anak madrasah ini kan kalau bicara cinta pasti sudah sangat familiar. Cinta itu sesuatu yang sifatnya ruh, lahirnya kita semua. Lahirnya alam ini, lahirnya manusia ini karena dicipta Tuhan dengan konsep cinta. Tuhan ketika menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak pilih kasih. Mau yang maksiat, mau yang taat semuanya kasih rezeki. Itu hebatnya Tuhan ya. Mengapa begitu lahir ke manusianya lalu dia menjadi tidak setoleran Tuhan? Tuhan menggunakan kata yang sangat keren di Quran itu walaqad karomna bani Adam. Bani Adam itu tidak hanya muslim ya, bisa muslim, bisa non muslim, bahkan bisa kafir. Yang kafir saja Tuhan tetap cinta. Apalagi yang muslim, apalagi yang mukmin. Nah, kira-kira mengapa cinta? Supaya cinta itu kemudian bisa memberikan semacam ilustrasi kita semua manusia itu harus mencontoh sifatnya Tuhan yang tidak pilih kasih terhadap siapapun, bahkan termasuk berbeda agama sekalipun. Gitu Mbak Nagita. Nah ini pertanyaan yang dari tadi sebenarnya aku langsung pengen tanyain Pak. Kalau untuk implementasinya, dari implementasi cinta dalam KBC, apa sih yang membedakan dari yang sebelum-sebelumnya gitu, yang spesifik gitu mungkin Pak nanti ke depannya? Ya pastinya kalau bicara metode pendekatan, karena kan jenjang madrasah itu ada mulai dari PAUD, mulai kemudian RA, ada MTS, MA, bahkan sampai perguruan tinggi, pasti akan ada pendekatan yang beda. Pada anak-anak yang seperti usia sanawiyah, aliyah, nanti Mbak Najila bisa berikan penjelasan metodologi, tetapi bahwa ada yang sifatnya pastinya dengan pendekatan permainan, pendekatannya sifatnya interaktif ya. Tapi pada usia anak-anak seperti yang sanawiyah aliyah pasti pendekatannya beda. Ada yang juga nanti sifatnya pasti ada sedikit diskusi. Nah forum yang kita lakukan ini sebenarnya menjadi bagian cara kita melakukan approach bagaimana kemudian mereka terbiasa dengan heterogenitas, terbiasa dengan bagaimana berempati dengan sesama. Nah ini yang sedang kita rumuskan dari sisi pendekatan dan metodologinya. Karena itu nanti pada saatnya Mbak Nagita ini akan kita launching, ini bagian dari uji publik ya. Mbak Najila ini sebagai uji publik, nanti anak-anak bisa memberikan warna juga. Apa saja yang sebenarnya terjadi di madrasah-madrasah yang berpotensi masih sebelumnya mungkin belum sepenuhnya tercover di konsep kurikulum berbasis cinta ini. Kira-kira begitu Mbak Nagita. Oke, terima kasih jawabannya. Seru banget kayaknya nih kalau ngomongin cinta, apalagi ternyata sekarang ini cinta dibawa dalam ranah pendidikan yang mungkin sebelumnya tuh kayaknya pendidikan itu suatu hal yang apa ya, mungkin buat kalau zaman dulu saya Pak kayaknya suatu yang sangat amat disiplin, yang takut ketemu guru. Semoga nanti alhamdulillah banget gitu adik-adik di sini bisa merasakan cinta dari gurunya ya, amin. Nah untuk Kak Ella, kalau dari Kak Ella sendiri sebagai seorang psikolog, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, kalau makna belajar sendiri tuh seperti apa sesungguhnya? Tuker dulu ya, thank you, makasih. Iya, ini Nagita juga guru loh sebetulnya, bisa jawab juga. Tapi terima kasih sebelumnya Pak Dirjen, Aa Raffi dan Nagita dan murid-murid aliyah yang hadir hari ini. Saya tuh kalau ditanya arti kata belajar, seringkali kepinginnya nanya sama murid dulu sih. Menurut
teman-teman belajar itu apa? Karena jawaban saya kayaknya akan jadi jawaban yang beda banget sama jawaban teman-teman. Boleh nggak satu aja yang bilang belajar sama dengan apa? Boleh deh. Apa? Memahami sesuatu. Oke. Ya, belajar memahami sesuatu, setuju ya? Bukan cuma menghafal tapi paham. Nah, tapi esensi belajar tuh bukan itu. Memahami sesuatu ya, tapi itu tahap keduanya. Belajar itu menjalin hubungan. Tidak ada proses pendidikan, nggak ada proses belajar kalau kita nggak punya hubungan. Hubungan dengan yang mengajar, kita nggak punya hubungan dengan apa yang dipelajari. Jadi kata kunci belajar itu menjalin hubungan. Kenapa Allah mengharuskan kita belajar? Karena belajar itu cara kita juga menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita belajar sesuatu bukan karena ada ujian, bukan karena itu ada di buku, bukan karena disuruh guru. Kita belajar karena kita tahu itu hal-hal yang penting yang diperintahkan Tuhan untuk kita pelajari sebagai manusia di dunia. Menjalin hubungan dengan guru. Kalau nggak punya hubungan, tidak mungkin kita bisa paham sesuatu. Coba ya, tadi saya seneng banget sebetulnya bahwa Kementerian Agama ini menggunakan kata cinta di kurikulum berbasis cinta. Karena cinta itu menggambarkan hubungan. Benar nggak? Kalau kita cinta sama seseorang, kita cinta sama sesuatu, itu artinya kita punya hubungan dengan dia. Nah, jarang banget murid-murid sekarang yang merasa punya hubungan kuat dengan gurunya. Karena itu proses belajarnya seringkali mandek, motivasinya seringkali nggak tumbuh. Karena apa? Karena nggak ada ketertarikan. Coba deh, kalau misalnya kita pengen banget punya hubungan sama A.A. Raffi atau sama Mbak Gigi, Mbak Nagita. Kita jadi orang yang seperti apa? Pengen tahu, bener nggak? Ketemu Mbak Nagita, ketemu Pak Dirjen, gimana? Apa kabarnya? Apa yang lagi dipikirin? Yang dirasain apa? Dan seterusnya. Nah, hubungan antara guru dan murid, proses belajar, hubungan antara kita dengan teman belajar kita, sesama murid, seharusnya seperti itu. Begitu juga hubungan kita dengan ilmu. Belajar topik apapun teman-teman, kalau nggak ada penasaran, nggak ada ketertarikan, nggak ada keingintahuan, itu nggak mungkin proses belajar terjadi. Jadi kata kuncinya itu, menjalin hubungan adalah syarat, adalah esensi dari proses belajar. Ternyata begitu ya. Akhirnya kita mungkin ngerti kenapa kok kayak kita males-malesan gitu kalau di kelas. Gak ada hubungan. Karena nggak ada hubungan gitu. Sedangkan kalau misalnya pengen tahu gosip-gosip yang terbaru, pasti pada penasaran kan. Nah senang banget, berarti memang aku setuju kata cinta itu dibawa supaya guru ini bisa jadi nggak cuman mungkin kita aja jadi apa ya, idola, guru itu bisa jadi idola dan bisa dicintai muridnya sehingga proses belajarnya jadi lebih menyenangkan gitu ya. Betul. Amin. Nah kalau dari Kak Ella sendiri, madrasah dalam pendidikan Indonesia menurut Kak Ella gimana? Kontribusinya gimana dan sekarang gimana sih menurut Kak Ella? Iya, madrasah tuh 83.000, 84.000 sekitar itu. Jadi banyak sekali sebetulnya dan murid madrasah tuh juga banyak. Puluhan tahun madrasah ada dan saya tuh sempat sekolah di madrasah. Saya sempat sekolah di madrasah pembangunan, di sini nggak ada pasti karena semuanya madrasah negeri ya. Sempat sekolah juga di madrasah Nurul Hidayah sama Kiai Manarul Hidayah. Jadi merasakanlah Nagita bedanya pendidikan madrasah dengan pendidikan umum. Saya sekolah di SD negeri juga, SMP negeri, SMA negeri. Dan yang selalu menarik buat saya, kualitas murid-murid madrasah itu tuh luar biasa dan secara rata-rata tuh sebetulnya lebih baik daripada murid-murid pendidikan umum. Ini benar. Dan datanya bukan cuma dalam konteks madrasah di Indonesia sebetulnya, datanya anak yang tumbuh kembang lewat pendidikan religius itu tuh punya 2 kompetensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tumbuh di pendidikan yang religius. Bisa tebak apa enggak? Anak madrasah lebih jago apa?
Nah, saya udah tahu nih pasti jawabannya lebih jago menghafal. Salah. Datanya bilang murid-murid dengan pendidikan agama itu jauh lebih bisa berpikir kritis dibandingkan dengan murid-murid yang gak lewat pendidikan agama. Nah, kalau kita masih merasa bahwa jagonya pendidikan agama itu menghafal, ada yang salah dengan pemahaman kita tentang pendidikan agama, ada yang salah dengan cara belajar kita tentang agama. Karena semua ahli-ahli agama, kita lihat pejabat-pejabat di Kemenak, kita lihat ahli-ahli tafsir di mana-mana, adalah orang-orang yang bukan jago ngafal, sangat kritis, sangat mampu menganalisa, sangat mampu punya sudut pandang yang beragam. Jadi jangan mau masuk madrasah suruh jago ngafal. Tujuannya bagaimana kritis, bagaimana punya wawasan yang luas, bagaimana punya perspektif tentang dunia yang jauh lebih baik. Nah, jangan bilang jago menghafal lagi ya, habis ini ya. Murid madrasah jago apa? Jago berpikir kritis. Yang kedua bisa tebak, murid dari pendidikan agama. Kompetensi yang jauh lebih tinggi dibanding pendidikan umum apa kira-kira? Akhlak, ya. Spesifiknya apa? Empati. Murid dari pendidikan agama itu datanya jauh lebih tinggi empatinya dibanding dengan murid dari pendidikan umum. Kenapa? Tepuk tangan dulu deh, boleh dibuat murid-murid madrasah yang empatinya luar biasa. Empati itu menunjukkan pemahaman kita tentang masyarakat, menunjukkan bahwa kita itu punya kemampuan observasi pada apa yang ada di sekeliling. Empati menunjukkan kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik, sehingga kita kemudian bisa hadir dan melihat emosi orang lain. Itu semua kelebihannya adik-adik di sini. Dan empati itu jadi syarat buat sukses di pekerjaan apapun, di profesi apapun. Jadi dengan modal berpikir, mestinya semua lulusan madrasah itu bukan cuma lebih unggul pada saat di sekolah, tapi lebih unggul pada saat masuk di profesi apapun dan pekerjaan apapun. Yakin ya teman-teman ya, luar biasa dampaknya pendidikan madrasah itu buat seseorang. Wah, berarti harus tambah semangat, harus makin pede bahwa ternyata adik-adik yang dari madrasah ini bisa punya kontribusi yang besar buat Indonesia, mungkin buat di dunia insya Allah. Sangat. Bener ya? Semangat ya? Lemes soalnya lagi puasa, semangat ya. Semangat. Nah kalau Kaila sendiri kan tadi cerita, pernah juga ngerasain di madrasah, pernah di sekolah negeri, pernah di sekolah, semuanya pernah ngerasain. Kalau untuk madrasah sendiri, dari dulu sampai sekarang makin relevan gak sih? Atau perbedaannya seperti apa madrasah yang dulu sama yang sekarang? Sangat relevan. Saya malah nebak nih Pak Dirjen, Bapak Ibu Direktur, minat untuk masuk ke pendidikan keagamaan madrasah itu makin lama akan makin tinggi. Karena tren dunianya tuh sebetulnya seperti itu. Kenapa? Karena dunianya, Raffi, Mbak Nagita, dunianya itu makin penuh diskoneksi. Orang itu makin mencari makna, orang itu makin jauh dari agama, makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari alam, bahkan makin jauh dari dirinya sendiri. Nah, semua hubungan-hubungan tadi, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan keluarga, itu yang dikuatkan oleh pendidikan keagamaan seperti di madrasah. Nah, pada saat kebutuhannya makin tinggi, tentu madrasah jadi solusi yang makin relevan. Jadi lagi-lagi kalau misalnya merasanya, wah teman-temanku nggak ada yang masuk madrasah, aku masuk madrasah karena terpaksa, karena nggak diterima di sekolah yang lain. Lah itu tuh salah, harusnya madrasah tuh jadi pilihan utama. Karena ini adalah pendidikan yang paling lengkap, yang paling dibutuhkan, karena bukan cuma bicara. Kalau kita masuk madrasah, yang namanya sukses itu tuh bukan cuma di selembar kertas, betul ya Bu Direktur ya? Bukan cuma di selembar kertas, bukan cuma di ijazah, tapi bagaimana hidup kita betul-betul berubah, bukan cuma di dalam madrasah tapi di luar, di konteks keluarga, di konteks masyarakat. Jadi teman-teman tuh dapatnya plusnya tuh banyak sekali dibandingkan yang lain. Nah mudah-mudahan makin banyak yang
bangga jadi warga madrasah, makin banyak yang berminat dan tugasnya yang udah di madrasah menyebarkan betapa uniknya, betapa khasnya, betapa lengkapnya, betapa penuhnya gitu ya pengalaman belajar di madrasah. Amin. Semoga nanti adik-adik di sini bisa jadi contoh buat lebih banyak lagi nanti adik-adik di seluruh Indonesia biar semangat menjadikan madrasah menjadi pilihan nomor 1. Ya, amin. Nah, sekarang kita ke Bapak, siapa namanya Pak? Bapak Raffi Ahmad. Mau tanya nih buat Bapak Raffi Ahmad, dulu tuh kalau zaman sekolah tuh gimana? Pernah di madrasah juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru anak-anak madrasah yang top, mantap, is the best, semangatnya luar biasa. Jadi izin Pak Dirjen, Kak Ella, Ibu Direktur, Bapak Direktur, kalau masalah madrasah dulu saya memang tinggal di Bandung. Teman-teman aku tuh dulu anak madrasah semua. Beneran. Dan rata-rata teman aku yang sukses-sukses sekarang lulusan madrasah malah banyaknya. Karena aku selalu bilang, aku juga bilang sama istri aku, sayang ilmu pendidikan itu, sayang. Jadi aku bilang sama istri aku, Kayla, sayang ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting dari ilmu pendidikan, yaitu ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu dapatnya dari mana? Dapatnya rata-rata malah lebih dari madrasah, itu lebih banyak memberikan ilmu-ilmu kehidupan. Itu pendidikan sehebat-hebatnya orang, suatu hari adik-adik ada yang jadi doktor, profesor, jadi orang yang hebat, amin. Ilmu pendidikannya tinggi, tapi kalau dari ilmu kehidupannya nggak punya adab yang baik, attitude yang baik, semuanya akan sia-sia. Ilmu kehidupan yang paling terpenting, kenapa aku bilang ilmu kehidupan lebih penting daripada ilmu pendidikannya. Karena percuma kita sekolah tinggi-tinggi kalau kita tidak memilih hidup yang menjadi lebih bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang pasti diajarkan di madrasah-madrasah. Karena di madrasah-madrasah itu nomor satunya pasti kalau kita di Muslim, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada keluarga, cinta kepada ilmu. Jadi semuanya balance. Jadi teman-teman aku yang di madrasah justru sekarang banyak yang lebih sukses-sukses. Jadi aku yakin adik-adik semua di sini juga harus bangga. Anak-anak madrasah nggak boleh ketinggalan. Anak-anak madrasah harus membanggakan generasi-generasi untuk menuju generasi Indonesia emas di masa yang akan datang. Dan Pak Prabowo juga bangga, pastinya Pak Presiden tuh bangga sama anak-anak madrasah, sama madrasah santrinya, sama putra-putrinya yang pasti menjunjung tinggi nilai-nilai agama, itu paling penting. Begitu sayang. Cek, oh udah nyala lagi. Berarti nyesel ya dulu gak masuk madrasah? Enggak, enggak ada kata menyesal. Betul. Karena belajar juga, meskipun aku enggak sekolah di madrasah, tetapi seenggaknya aku berteman dengan teman-teman yang dulu sekolah di madrasah, aku bisa dapat ilmu juga dari mereka. Jadi justru bergaul sama siapa aja. Boleh nanya lagi? Enggak boleh. Ya boleh. Nah, sebagai tokoh yang berkarir di dunia hiburan, bisnis, sekarang juga di pemerintahan. Kalau untuk Pak Raffi sendiri nih, seberapa penting pendidikan dalam membentuk karakter seseorang? Ya, itu dia. Karakter itu memang sangat penting, Kak Ella. Nah, justru pembentukan karakter itu memang dari usia dini. Dari usia dini. Aku mengenal Kak Ella, ya sebutan akrabnya karena Kak Ella ini beliau sangat benar praktisi pendidikan, karena Kak Ella ini dulu Rafathar tuh sekolahnya di sekolahnya Kak Ella, Cikal dari kecil. Jadi waktu itu karena kami Muslim, saya sama istri saya, kamu istri ya? Ceritanya kan di sini MC. Saya sama istri saya sepakat. Jadi kalau anak-anak dari kecil memang kita masukkan ke sekolah yang
mengedepankan agama. Ya karena kami muslim, Cikal juga kebetulan Kak Ella juga yang punyanya muslim dan juga mengedepankan agama. Jadi itulah pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu ya dari nilai-nilai agama, nilai-nilai kesantunan, norma, sayang sama keluarga. Kalau di Islam kan ibumu, bapakmu. Ya contoh-contoh hal seperti itu. Jadi kita ini terkadang suatu hari nanti akan berasanya saat kita udah besar nanti. Saat kita seumuran sekarang lah, saat kita dewasa. Jadi adik-adik itu nanti nggak akan ada itu orang yang sukses karena kamu sendiri, itu jarang. Pasti kamu sukses itu karena apa? Didoain orang banyak, ditolong sama orang banyak. Dan apalagi yang bisa beramal untuk orang banyak, dikasih sama Allah, pasti rezeki yang seluas-luasnya. Jadi karakter yang baik itu saat kita bisa, hati kita tuh dipekakan dalam keadaan apapun. Itu dimulai dari kecil. Nah teman-teman di madrasah ini, adik-adik di madrasah, pasti kurikulumnya itu ya Pak ya, Pak Dirjen ya. Itu nomor 1, itu pasti. Jadi penting banget dari kecil. Pendidikan karakter di madrasah itu pastinya lebih lagi karena mungkin diasah dengan kecintaannya kepada agamanya, ya. di tempat terus dengan nasihat-nasihat yang baik, ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadikan mungkin adik-adik, yaitu dia tadi kata Kayla, lebih peka daripada yang lain karena terbiasa mendengar hal-hal baik insya Allah ya. Gitu. Kalau menurut Bapak Raffi, A.A. Raffi, apa yang bisa dilakukan tokoh publik untuk membantu siswa madrasah supaya mereka bisa punya lebih banyak peluang, lebih banyak kesempatan, sama seperti yang lainnya juga di masa depan. Nah ini juga tadi aku ada beberapa catatan. Jadi untuk tokoh-tokoh publik, Anda juga bisa, Ibu Nagita juga bisa. Kita juga bisa memberikan fasilitas beasiswa. Fasilitas beasiswa kita bisa bantu siswa-siswi madrasah untuk mengakses program beasiswa dari negara. Nah seperti Kartu Indonesia Pintar, ada juga LPDP, ada juga program beasiswa dari swasta, serta yang lainnya. Nah kamu tuh kan Rans tuh bisa bantu juga. Setuju nggak Rans bantu? Setuju ya? Iya. Insya Allah ya nanti minta ke Ibu Nagita. Karena jangankan uang Rans, uang suami aja dipegang gitu. Nanti mungkin ya ada lagi. Oh ada lagi, oke silakan Pak, silakan Pak. Ada juga mentoring dan juga motivasi ya seperti ini. Seperti ini tokoh-tokoh publik bisa turun langsung seperti Kak Ella, terima kasih. Ini Pak Dirjennya aja turun langsung. Nah mentoring dan motivasi ini penting. Jadi adik-adik kita mendengarkan langsung dari kita, dari hati kita supaya mereka termotivasi. Terus juga ada koneksi industri. Nah kita juga bisa menjembatani adik-adik, teman-teman, siswa madrasah dengan dunia kerja yang nanti mau lulus. Kita bisa perkenalkan dunia kerja melalui magang. Magang bisa di mana aja. Bisa kita connect ke BUMN, ke BUMD, ke teman-teman yang ada di swasta, di startup sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Lalu juga ada peningkatan exposure global. Nah ini juga nih, karena sekarang kan exposure global ini penting. Kita bisa mendorong adik-adik, teman-teman mahasiswa di madrasah untuk ikut program pertukaran pelajar ataupun webinar internasional. Wah ini Kak Ella lah, Kak Ella udah jago di sini lah. Dan juga ada kompetisi global juga supaya pengalaman, experience kalian ini adik-adik tahu bisa. Bukan kita membanding-bandingkan kita dengan manapun, tetapi kita mendapatkan pengalaman supaya kita lebih percaya diri. Jadi teman-teman di madrasah sama kok, kalian juga punya hak yang sama, kalian punya kewajiban yang sama, kalian juga mampu sama dengan startup internasional apapun kalian pasti bisa. Nah ini juga ada penguatan wirausaha. Nah ini bina siswa madrasah dalam program Santripreneur. Nah Santripreneur, pengembangan UMKM itu berbasis pesantren, itu bisa kita terapkan. Kira-kira seperti itu Ibu Hajah Nagita Slavi. Ternyata tenang aja mungkin buat adik-adik semua peluangnya tuh insya Allah banyak. Kalau mau dicari, kalau mau dikulik insya Allah semuanya bisa jadi orang sukses ya di sini ya.
asal mau semangat ya. Nah sekarang tadi kita udah tanya-tanya sama narasumber, gimana kalau sekarang kita tanya-tanya sama semua mungkin adik-adik atau ada guru-guru atau teman-teman yang punya pertanyaan seputar madrasah, seputar kurikulum cinta, boleh silakan. Nanti panitia bisa ke belakang punten untuk memberikan mic. Nanti boleh dikasih tahu namanya siapa, dari mana, dan mau bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa. Oh, dipilih aja. Nggak, yang pilih dari panitia. Mungkin dari panitia bantu dipilih di belakang. Mata saya agak siwer ke belakang soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Jauna dari IMAN 9 Jakarta Timur. Di sini saya izin tanya kepada Bu Najla. Baik, untuk pertanyaan sendiri, sebenarnya sejak awal kan nama kurikulum ini cukup menarik ya, yaitu ada kata cinta. Namun pada kenyataannya di masyarakat kita itu kata cinta memiliki stigma negatif yang berhubungan dengan perzinaan. Nah oleh karena itu bagaimana cara untuk merubah persepsi masyarakat terhadap kata cinta ini? Seperti itu Bu, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kritis sekali ya. Mungkin bisa dijawab sama Kak Ella dan juga Bapak Wamen. Silahkan nanti ditambahkan. Silahkan boleh Pak Wamen dulu nanti dilengkapi sama Kak Ella. Halo, makasih Mbak Nagita. Ini pertanyaan anak madrasah gini nih, kritis keren ya. Siapa namanya? Siapa namanya yang nanya tadi? Bisa dikenalkan dulu? Fikria Pak. Fitria. Dari madrasah? MAN 9 Jakarta Timur. Oke. Keren, keren. Memang kadang-kadang kata cinta itu bisa punya konotasi negatif ya. Apalagi kalau cinta buta ya. Tapi ini kan cintanya terang benderang. Nah dalam konteks mengapa diksi kita menggunakan kata cinta, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kehadiran manusia, kehadiran alam ini dicipta Tuhan dengan terminologi ruh cinta. Ini yang paling substantif sebenarnya ya. Jadi kehadiran kita semua, kehadiran alam ini dicipta Tuhan dengan satu kata namanya cinta. Saking begitu pentingnya diksi ini, ada seorang sufi yang namanya Robiah Al-Adawiyah, itu membuat konsep sufi terkait dengan mahabbah. Pernah baca adik-adik tentang konsep mahabbah dari Robiah Al-Adawiyah? Siapa pernah baca tentang itu? Dari Madrasah Aliyah, mestinya udah baca ini ya. Apa yang disampaikan oleh Robiah Al-Adawiyah? Bahwa kalau kita ini beribadah, kata Robiah ini, kalau kita ini beribadah karena takut dengan neraka atau karena merindukan surga, ini kata Robiah lebih baik neraka itu dinginkan, maksudnya disiram air supaya kemudian tidak panas lagi, surga itu lenyapkan. Ada nggak yang berdoa seperti itu? Ya Allah, kalau beribadah karena puasa karena hanya takut neraka atau mengharap surga, maka itu lenyapkan saja surga dan juga hilangkan neraka. Ada yang berani doa gitu? Gak ada yang berani kan? Ini doanya Robiah Adawiyah. Lalu apa doa Robiah Adawiyah? Yang saya butuhkan adalah cintamu ya Allah. Surga neraka gak penting, kata Robiah Adawiyah. Yang penting adalah cintamu, cinta sejatinya Tuhan. Artinya apa? Cinta dalam konteks kurikulum itu juga ingin menghadirkan bagaimana hubungan guru dengan murid berbasis cinta. Guru kalau mengajar sudah cinta, itu tidak akan mengenal jam. Betul-betul Ibu sekalian, Bu Guru, mana Bu Guru? Bu Guru kalau ngajar dengan cinta tidak akan pernah lihat dikit-dikit, ini sudah jam berapa ya? Ini udah jam berapa ya? Udah jam berapa? Karena biasanya akan melihat semuanya serba enak, serba nikmat. Ketika udah berbasis cinta, bahkan mungkin libur yang lama pun menjadi terasa tersiksa. Pengen segera masuk kelas, pengen segera masuk madrasah. Mengapa? Karena faktor cinta. Anak-anak kalau sekolah ke madrasah berbasis cinta,
maka tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu berkali-kali dibangunkan oleh orang tuanya. Cepat bangun, cepat berangkat, cepat belajar. Mengapa? Sekali lagi, karena cinta. Dengan demikian, kalau semua kita, apakah kita sebagai siswa, apakah kita sebagai guru, atau sebagai siapapun kita, kalau atas dasar cinta, insya Allah yang sulit menjadi mudah. Yang jelek terlihatan, ya ini kan diantara ini kan semua bidadari nih. Yang tengah itu kan bidadara ini. Karena apa? Yang jelek pun kelihatan indah, karena kanannya indah, sininya super indah. Jadi Anda tuh jangan melihat persoal kesulitan itu menjadi sesuatu yang semua serba membuat kita galau hanya gara-gara kita tidak berpikir yang sifatnya cinta. Maka cinta akan menjadi problem solver semua masalah. Demikian Mbak Nagita. Terima kasih penjelasannya. Mungkin Kaila mau nambahin? Ya, aku mau nambahin sedikit tadi. Cinta itu esensinya ajaran agama ini. Al-Quran itu, Abi itu selalu ngajak, itu kayak surat cinta dari Tuhan kepada hambanya. Makanya kalau kita baca Quran, kalau ada pertanyaan harus dijawab ya. Bener nggak? Diajarin kan di madrasah? Fabi ayya ila rabbikuma tukadziban, dijawab. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, dijawab. Kalau baca ayat yang ada pertanyaannya, kita bukan diem aja, bukan baca aja, tapi kita jawab. Karena itu cara komunikasi, cara Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita, memberi informasi. Nah, tetapi yang kita bayangkan tadi pertanyaannya Adik adalah cinta itu cinta-cintaan gitu kan, mesra-mesraan. Cinta itu jatuh cinta, seolah-olah sesuatu yang terjadi tanpa sengaja gitu. Nah padahal cinta itu kata yang paling dekat, saya tadi sambil dengerin Pak Dirjen, saya coba cari satu kata yang menurut saya itu sinonim dengan cinta. Tumbuh. Cinta itu tumbuh. Bener gak Raffi? Jatuh cinta bukan cuma sekali kan sama Mbak Nagita, jatuh cinta berkali-kali dan makin lama makin cinta. Jadi cinta itu kata kuncinya tumbuh. Jadi kalau sebagai nama kurikulum dia tuh cocok sekali. Karena kurikulum yang berbasis cinta itu artinya kurikulum yang menumbuhkan terus apapun yang ada. Keingintahuan tadi tumbuh terus jadi kecintaan pada ilmu pengetahuan gitu kan. Kedekatan sejak awal sama Tuhan tumbuh terus jadi kecintaan, kepasrahan diri kepada Tuhan. Nah itu jadi kalau ada yang masih punya interpretasi yang berbeda, pakai kata tumbuh yang ingin ditumbuhkan adalah cinta. Dan kita bayangin juga kalau penumbuh, kalau petani itu sabar ya. Sabar sama prosesnya karena dia tahu tumbuhnya itu pelan-pelan harus dirawat. Nah begitulah juga gambaran tentang kurikulum berbasis cinta yang insya Allah akan diimplementasikan. Jadi jangan khawatir, ini tuh bukan nama yang jelek. Bukan nama yang salah kaprah, justru nama yang esensinya itu sangat dalam dan menggambarkan tadi, nggak mengulang yang tadi Pak Dirjen bilang, bukan kurikulum yang penuh ketakutan gitu ya, bukan kurikulum yang maunya gampang-gampang aja atau nyaman, enggak. Yang tahu bahwa untuk bisa mencintai, itu kita tumbuh bersama, konsisten dan komit setiap hari. Benar ya Mbak Nagita? Benar. Mencintai Raffi gitu juga nggak? Ya semoga benar ya, ini nanti kurikulum yang penuh cinta, penuh kasih sayang sehingga nanti lebih semangat lagi. Dan memang selalu gitu ya, kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu tuh kadang-kadang mungkin konotasi yang tidak baiknya dulu, tapi sampai kita lupa sebenarnya banyak makna-makna yang baik, yang positif di balik itu gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Boleh punten panitia memilih dan menunjuk. Oh udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Ananda Syafir Nabil. Saya dengar nama Pak Suyitno ini seingat sama eyang saya, Raden Mas Suyitno, Mangkunegoro ke-6. Sugeng rawuh Pak. Iya, jadi saya mau mengapresiasi terlebih dahulu terkait dengan wacana kurikulum berbasis cinta. Dalam belajar agama, kami diperintahkan sebagai thalabul ilmi untuk memiliki ghirah dalam belajar. Jadi belajar bukan hanya karena kebutuhan akademis tulisan,
tapi juga karena kebutuhan hati kepada Tuhannya. Saya sangat mengapresiasi. Tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan dan mengganjal di hati saya. Selama 6 tahun, saya belajar di Madrasah Thanawiyah sampai Madrasah Aliyah. Dan ini ialah tahun terakhir saya belajar di madrasah. Dalam perjalanan madrasah, sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah, sampai yang terakhir bagi saya yang paling jaya ialah Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Madrasah menunjukkan keagungannya, sebuah prestis yang bahkan dipelajari oleh orang-orang Eropa. Para raja-raja Inggris, raja-raja Eropa sana sampai belajar di madrasah. Namun sayang seribu sayang, di zaman ini saya melihat madrasah tidak terlalu menunjukkan menaranya dibandingkan menara-menara lain yang mungkin sudah tergeserkan dari madrasah-madrasah. Menurut pengisi sekalian, bagaimana cara mengembalikan tingginya madrasah Islam untuk dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa, bagaimana mengembalikan kejayaan madrasah di mata dunia, madrasah Islam. Siapa yang mau menjawab? Bapak boleh, Kak Ella? Mungkin Bapak. Mas siapa namanya? Nabil, Pak. Kelas Nabil. berapa? Kelas 12. Ini keren seusia mahasiswa S2 ya, pertanyaannya keren. Tepuk tangan untuk Mas Nabil. Enggak, saya jujur apresiatif karena pertanyaan sangat sistematis, kronologis dan kritis. Ini pertanyaan menurut saya memang PR-nya Pendis ya, ini lengkap ada Pak Dirjen, Pak Direktur, GTK, DKSK, Pak Ses. Dan itu saya kira arahan Pak Menteri mengapa kemudian salah satunya kita starting point-nya dari sini. Kita ingin mengembalikan kejayaan bukan cuma madrasah, tapi kejayaan ilmu pengetahuan kembali seperti pada abad kedua Hijriah pada zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Di mana itu? Di mana di situ terintegrasi antara ilmu-ilmu yang kita sebut sekarang ulumud diniyah, ilmu agama, terintegrasi dengan ulumul kauniyah atau kita sebut sekarang sains, bahkan ulumul insaniyah, sosial humaniora. Belakangan yang kita ketahui ini terjadi semacam ada garis pemisah. Yang di Indonesia kita sebut dengan ini ilmu umum, ini ilmu agama. Hadirnya madrasah ke depan, kita arahkan ke sana lebih formulasi dengan sangat-sangat sistematis. Memang kita sekarang punya namanya madrasah keterampilan. Nah ini yang berkali-kali saya sampaikan di beberapa rapim, ke depan madrasah yang jenis ini mungkin tidak lagi kita akan pakai. Karena menurut saya madrasah keterampilan itu madrasah yang baina-baina. Mu'alakum bainahuma. Ini disebut madrasah vokasi juga bukan, madrasah akademik juga bukan. Nah ke depan pilihannya hanya akan ada 3 saja. Ada madrasah khusus memang yang kita sebut MAN-PK, program keagamaan, takhusus bil ulumid diniyah. Ada lagi yang madrasah vokasi, kejuruan, lalu madrasah memang konvensional, madrasah pada umumnya, yaitu madrasah yang kita miliki misalnya madrasah MAN 2 atau MAN IJ, itu madrasah konvensional, tetapi khusus yang konvensional ada tambahan yaitu unggulan. Mengapa harus kita buat begitu? Supaya tadi, ke depan output anak-anak madrasah itu bisa mengembalikan menara yang tinggi. Walaupun kita semua tahu, kita belum sampai membuat formulasi yang sedemikian dahsyat saja, untuk diketahui Arafi, ini animo anak-anak yang masuk madrasah selalu beludak. Betul apa betul Bu Guru? Bahkan tidak sedikit yang kemudian yang daftar itu tidak bisa diserap oleh madrasah. Bayangkan dari mulai MIN, MTSN, MAN, animonya sudah sangat beludak, sudah sangat banyak sekali, dan bahkan daya tampung kita tidak lagi bisa memenuhi kuota yang begitu besar. Apalagi kalau ke depan kita akan perbanyak lagi madrasah-madrasah unggulan yang arahan Pak Menteri insya Allah beliau mengarahkan ke depan akan ada lagi madrasah internasional berbasis pesantren yang konsepnya sedang dirumuskan oleh teman-teman di Direktorat Pontren. Kalau itu nanti akan hadir insya Allah salah satunya menjawab
apa yang Anda tanyakan, insya Allah. Demikian Mbak Nagita, terima kasih. Terima kasih. Kita ini jadi doa buat semua teman-teman di sini, adik-adik di sini. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi contoh, menjadi perpanjangan tangan supaya madrasah ini bisa benar-benar menjadi mendunia, mencapai puncaknya insya Allah ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol pada sore hari ini, mungkin dari para narasumber memberikan pesan-pesan buat adik-adik di sini dan juga mungkin harapan terhadap kurikulum baru nih, kurikulum berbasis cinta ke depannya seperti apa. Silakan Kak Ella dulu boleh. Pesannya yang pertama ke Bapak Ibu guru ya di madrasah. Tadi sekaligus menanggapi sedikit pertanyaan terakhir dan apa yang disampaikan Pak Dirjen. Jadi yang saya yakini jadi ciri khas pendidikan Islam yang sebetulnya sangat kuat itu adalah pendekatan transdisipliner Bapak dan Ibu. Al-Quran itu transdisciplinary, bicara tentang banyak banget hal. Tentang sains, tentang sejarah, tentang akidah, itu tuh contoh proses belajar yang melihat kaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, jadi kalau ibu bapak guru madrasah ini masih mengajarnya hanya berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Tidak menunjukkan benang merah koneksi antara yang dipelajari di satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Atau baru sampai ke interdisiplin. Nanti di riset ya ibu bapak guru apa bedanya interdisiplin dengan transdisiplin. Baru sampai interdisiplin cuma integrasi di permukaan. Belum mengajak anak-anak ini menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan perspektif bidang ilmu yang beda-beda. Nah itu kita belum betul-betul melakukan proses pendidikan yang islami. Marilah jadi bapak dan ibu guru di madrasah yang betul-betul apapun mata pelajaran yang diampu itu memberikan pengalaman transdisipliner ke anak-anak kita. Nah yang kedua buat murid-murid. Lagi-lagi Al-Quran. Al-Quran itu contoh narasi yang luar biasa indahnya. Nah, jadi kalau belajar di madrasah seharusnya bisa setidaknya meniru sedikit meneladani kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam bercerita, dalam menyampaikan gagasan-gagasan, dalam menyebarkan apa pengalaman Anda sebagai siswa madrasah. Jangan disimpan sendiri teman-teman. Contoh tuh Raffi, Mbak Nagita sukses sebagai apa sih? Sebagai storyteller. Itu tuh kemampuan yang langka sekali di dunia. Yang mestinya bisa jadi keunggulan murid-murid madrasah. Wong tiap hari bergumul dengan bukti storytelling yang mukjizat luar biasa seperti itu. Nah itu butuh apa? Kebiasaan untuk komunikasi, kemampuan presentasi, kemampuan untuk menguasai bahasa internasional. Jadikan itu target-target kalian dalam belajar. Saya nggak cuma belajar buat diri saya sendiri, saya belajar dan saya akan menyebarkan ini kepada yang lain. Nah terus buat kita semua, yang ketiga pesan saya, mari kita lebih banyak refleksi. Refleksi itu juga underrated kompetensi ibu dan bapak, adik-adik semua. Muhasabah itu konsep yang sangat dekat sebetulnya dengan keseharian kita sebagai muslim. Apa yang harus kita perbaiki, apa keunikan kita, apa kekhasan kita, apa yang jadi keunggulan kita, itu mudah-mudahan jadi percakapan-percakapan bermakna setiap hari. Di kantin madrasah, di ruang guru, di ruang-ruang kebijakan di Kementerian Agama, insya Allah kebiasaan untuk refleksi inilah yang akan mendorong kita untuk selalu bisa memperbaiki. Mungkin itu, terima kasih kesempatannya untuk berbagi hari ini. Terima kasih Kak Ella. Mumping dari Pak Amin, pesan-pesan dan harapan buat adik-adik di sini. Saya setuju dari apa yang di statement dari Mbak Najila tadi. Kita harus banyak belajar dari tidak hanya akademik. Mengapa hari ini kita mengundang Arabi dan Mbak Nagita? Betul, beliau tadi menyampaikan pentingnya belajar tentang kehidupan. Kehidupan itu tidak semua ada di lembaga pendidikan. Banyak hal yang kita butuh talent-talent seperti beliau-beliau ini. Dan banyak orang ternyata yang sukses tidak selalu hanya bicara akademik. Nanti saya kira dengan pengalaman beliau yang panjang bagaimana bisa kompetensi di bidang entertain, tetapi kemudian juga mengedukasi, itu menurut saya sebagai modal sosial, modal Anda semua menggapai masa depan.
Dan yang saya salut dengan pasangan berdua ini ya, saya ikuti ya IG Anda ya. Itu empatian dengan orang luar biasa. Saya tahu misalnya menyekolahkan pembantunya sampai sarjana, itu enggak banyak loh, yang gitu itu enggak banyak. Jadi selain kemudian bicara tentang pinter, anak-anak madrasah juga harus kuat karakter. 3, arkanut talamidul madrasah, pinter, karakter, entrepreneur. Saya ulangi, pinter berarti akademik, karakter itu spiritualitas, entrepreneur adalah di bidang talent. Jadilah pinter, karakter, dan entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita dengar sedikit sepatah dua patah, Pak silakan. Ya semuanya sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Kak Ella. Kalau saya penutup, ya pastinya memang cinta itu hal yang luar biasa. Cintailah Allah, cintailah agamamu, cintailah keluarga, cintailah diri sendiri, cintailah lingkungan, cintailah ilmu, dan yang paling terpenting untuk para generasi muda, jangan lupa buat adik-adik, selagi yang orang tuanya masih ada, muliakanlah orang tuamu, terutama ibumu, karena doa ibu yang cuma bisa tembus ke langit. Selama ibumu masih ada, muliakanlah. Orang tuamu, bapakmu masih ada, muliakanlah. Nanti suatu hari, kalau kamu sukses, kamu udah punya uang banyak, kalau orang tuamu udah gak ada, sebanyak apapun uang yang kamu punya tidak bisa mengembalikan keramat kamu. Jadi cintailah dan muliakanlah orang tuamu. Karena itu adalah terutama ibu kamu. Karena percuma kita sukses di dunia, tapi kalau di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Muliakanlah ibumu. Terima kasih. Oke kalau gitu terima kasih buat Kak Ella, Pak Amin dan Pak Raffi. Terima kasih semuanya. Semua adik-adik di sini terima kasih atas perhatiannya. Adik-adik madrasah, para guru pendamping. Semoga sesi ngopi kali ini bisa banyak membawa manfaat dan juga berkah. Dan mari bersama terus membangun dunia pendidikan kita agar proses belajar mengajar menjadi perjumpaan jiwa-jiwa yang saling tumbuh dan juga menguatkan. Saya Nagita Slavina, sampai jumpa di sesi ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Wow. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali untuk Mbak Nagita Slavina yang sudah menjadi host di siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, para narasumber kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Dan kita akan melangsungkan foto bersama adik-adik siswa-siswi dari madrasah. Baik, terima kasih, kami persilakan Bapak dan Ibu. Baik, untuk sesi foto Bapak Ibu izin? Ya. Iya. Ya. Baik, kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan mohon izin setelah ini kita berfoto terlebih dahulu bersama siswa-siswi untuk bisa foto bersama di bawah. Bapak Ibu izin bisa kembali ke tempat semula. Baik, silakan. Iya, baik. Bapak Ibu kami persilakan. Iya, kami persilakan sekali lagi. Mohon izin, mohon maaf untuk bisa kembali ke tempat. Kita akan berfoto bersama para siswa dan siswi madrasah. Boleh adik-adik, Bapak Ibu berdiri.
Iya, kita foto bersama. Jangan lupa senyuman yang manis ya. Senyum terbaik, terganteng, tercantik ya. Wah. Iya, alhamdulillah sudah selesai juga acara talk show ngobrolin pendidikan Islam. Dan sebelum beranjak, Bapak Ibu untuk bisa berfoto terlebih dahulu, izin. Siap, aba-aba dari kami ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mohon izin karena sesaat lagi kita akan lebaran. Izin untuk membuat video, Bapak Ibu izin. Baik, mungkin ketika saya bilang 1, 2, 3 cukup mengatakan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin begitu ya. Ya. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami mengucapkan. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu untuk bisa melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang khususnya mungkin A.A. Raffi dan juga Mbak Nagita Slavina yang sudah hadir. Dan juga para Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian yang sudah bergabung juga. Alhamdulillah. Acara hari ini berjalan dengan lancar dan hikmah. Baik, untuk adik-adikku jangan kemana-mana, tetap di tempat. Baik, boleh duduk kembali para siswa-siswi madrasah yang kami sayangi. Ya, gimana, happy? Oh, Masya Allah. Dan begini, tadi seperti yang saya sampaikan nih ya, jangan lupa untuk follow Instagram dan YouTube ya. Ada di @pendidikan_madrasah untuk Instagram. Dan juga YouTube di Direktorat KSKK Madrasah. Siapa angkat tangannya yang sudah? Kamu kan udah tadi, masa mau 2? Sebentar, oh sini. Yang gini, sini. Yang gini-gini tadi. Yang loncat-loncat. Dasar adik-adik, loncat-loncat. Sini namanya siapa? Halo, namanya siapa? Farda dari MTS 14. Mana teman-temannya? Mana coba lihat? Iya. Oke. Aduh. Bukan. Ini pendidikan madrasah udah. Oh, udah dong. Coba. Udah belum? Belum. Tidak. Aku kecewa. Ada apa? Kamu please banget. Boleh berdiri sekarang juga. Coba nama dan dari mana?
Perkenalkan, nama aku Fatima Zahra dari MTS Negeri 34. Please banget mau lihat kamu udah follow belum? Udah. Oh gini, harus gini anak no, gini. Oke, coba Instagramnya udah belum? Aduh gemeter nggak apa-apa, aku tungguin. Udah, tadi udah follow. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mana? Udah, makasih banyak banget. Thank you. Masih ada lagi. Pak maaf ya Pak ya. Pak maaf ya Pak ya. Hapunten iya mah. Coba satu lagi perempuan. Kamu mana sini? Iya kamu. Coba sini.